السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأزواجه وذريته شمول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ساداتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد الله الهروري والشيخ محمد هاشم أشعري وتلاميذهم رضي الله عنهم. ونخص خصوصا إلى منفعة الإسلام في هذه القرية desa Jakatamu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبنية الشفاء ونصر على الأعداء بجاه سيدنا محمد رسول الله المصطفى ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya. Salawat beriringkan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis perdana atau hadis yang pertama. Sebelumnya marilah kita murnikan niat, ikhlaskan niat semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Al-hadisul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pengarang rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amiril Mu'minin. Jadi yang namanya Amiril Mu'minin adalah gelar pada khalifah, ya. Amiril Mu'minin adalah gelar pada khalifah, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Amiril Mu'minin adalah apa? Gelar pada khalifah para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kali mendapatkan gelar khalifah ini, yang pertama kali mendapatkan gelar ini adalah sahabat Umar bin Khattab, ya. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Nah, jadi yang namanya Abu Hafsin atau Abi Hafsin, ya, ini adalah kunyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Umar. Kunyah, ya. Abu Hafsin ini kunyah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Umar bin Khattab. Sahabat ini, yaitu Umar bin Khattab, adalah orang yang paling mulia, ya. Orang yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Umar bin Khattab adalah orang yang paling mulia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah siapa? Setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau adalah khalifah yang kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, subhanallah, beliau Umar bin Khattab, ya, meninggal dunia tahun 24 Hijriyah, ya. Beliau meninggal dunia tahun 24 Hijriyah. Dalam usia kisaran itu 63 tahun. Jadi beliau Umar bin Khattab meninggal dunia pada tahun 24 Hijriyah, ya. Dalam kisaran umur beliau itu berapa? 63 tahun, ya. Dalam keadaan syahid, ya. Meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah, diceritakan beliau itu pernah berdoa, ya. Pernah berdoa, ya Allah, kata beliau, berikanlah saya mati syahid, ya, berikanlah saya mati syahid di jalanmu, di kota dari nabimu. Jadi Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berdoa untuk apa? Mendapatkan pangkat mati syahid. Beliau berdoa dengan doa yang demikian, ya Allah, berikan saya mati syahid di jalanmu, ya, di kota dari nabimu, yaitu kota apa? Kota Madinah, ya, Madinah. Kemudian dikatakan kepada Umar bin Khattab, bukankah musuh Islam itu jauh dari kota Madinah? Ya. Lalu bagaimana Anda memohon mati syahid di Madinah, ya. Jadi ditanya kepada Sayyiduna Umar bin Khattab, ditanya. Jadi kan beliau meminta untuk meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid di kota Madinah. Lalu ada orang yang mengatakan, bukankah musuh-musuh Islam, ya, itu berada jauh dari Madinah?
Lalu bagaimana engkau memohon mati syahid di Madinah? Lalu apa kata beliau? Ya, beliau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas hal tersebut. Subhanallah. Dan Umar bin Khattab meninggal di Madinah. Ya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di mana? Beliau meninggal di Madinah. Ya, dibunuh secara zalim. Kalau dalam sejarahnya apa? Dibunuh secara zalim oleh orang Majusi. Ya, orang Majusi, ada yang mengatakan namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya. Yang kemudian dengan sebab ditikam, ya, ditikam oleh orang Majusi tersebut, kemudian beliau meninggal dunia. Sesuai apa yang beliau inginkan, mati syahid di mana? Di Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya. Para ulama menyebutkan biasanya apabila, ya, dimulai dengan kata innama, ini untuk hasr. Ya, hanya, ya, yang bermakna pembatasan, ya, menekankan bahwa perkara yang akan disebutkan setelah innama itu harus begitu sesuai apa yang disebutkan. Ya. Innamal a'mal binniyat, innama al a'malu binniyat. Nah, sesungguhnya al a'mal di sini, ya, pada lafadz ini adalah apa? Jamak taksir, ya, diawali dengan apa? Al, ya, al a'mal, yang berarti apa? Hanya tertentu saja, ya, menunjukkan hanya tertentu. Jadi apa? Tidak semua amal itu butuh niat. Awas, tidak semua yang namanya, ya, perbuatan ataupun amal itu butuh kepada niat. Tapi apa yang butuh kepada niat? Al-a'mal asy-syar'iyyah, yaitu perbuatan ataupun amal yang sesuai dengan syariat, ya, itu butuh apa? Binniyat, butuh kepada niat, ya. Bahkan kata para ulama, hadis ini innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama ini menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan dari apa? Dari banyak hal, ya, di dalam apa? Masalah agama. Hadis ini menjadi rujukan tentang apa? Beberapa hal di dalam masalah agama. Makanya Al-Imam, ya, Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, beliau berdua mengatakan bahwasanya apa? Hadisu innamal a'malu binniyat sulusul ilmi, kata beliau. Bahwasanya hadis ini adalah termasuk dari sepertiga ilmu, ya, sepertiga ilmu. Ya. Kenapa, ya? Ilmu itu kita ketahui bahwasanya ilmu kan ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan amalan, ada kalanya dengan niat. Ya, karena tiga inilah, ya, makanya niat itu termasuk dari apa? Dari sepertiga ilmu. Ya. Dan hadis ini sering dipakai oleh para ulama ketika beliau-beliau apa? Mengarang kitab, ya. Memulai dengan hadis ini innamal a'malu binniyat, ya. Jadi al-a'mal di sini yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat atau al-a'mal as-shalihah, ya. Adapun amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat, ya, amal-amal yang tidak sesuai dengan syariat ini dengan makna lain bertentangan dengan syariat, ya, ini tidak butuh kepada niat, ya. Amal yang bertentangan dengan syariat, ya, ini tidak butuh kepada yang namanya niat. Misalkan nih, ada orang bermaksiat, ya, misalkan menyentuh, ya, lawan jenis yang bukan mahramnya, berjabat tangan lawan jenisnya bukan mahramnya, kemudian ini kan haram. Tahu kan hukumnya bahwasanya Rasulullah SAW melarang hal demikian, menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya, ya. Kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Nah, ini tidak seperti itu. Atau ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
berjudi misalkan, kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat, kan tergantung pada niatnya. Nah, yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bertentangan dengan syariat, ya. Jadi tidak ditinjau niatnya itu apa enggak, tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah apa? Amalan-amalan yang soleh, amal solihah ini yang butuh kepada niat, yang sifatnya umum. Jadi seluruh amal-amal solihah itu butuh yang namanya niat. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan amal soleh di sini, yang dimaksud dengan al-a'mal, innamal a'malu binniyat adalah amal-amal soleh. Wa innama likulli imri'im ma nawa, bahwasanya sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa innama likulli imri'im ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu apa? Akan mendapatkan manfaat pahala atau mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan, ya. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya ataupun mengatakan setiap ibadah, ya, butuh niat yang tertentu untuk ibadah tersebut, ya. Setiap ibadah butuh niat yang tertentu untuk ibadah tersebut, ya. Tidak demikian, ya, misalkan orang misalkan melaksanakan sholat, ya, dia hanya melaksanakan sholat, ya, tidak diniatkan sholat apa, ya. Nah, tidak seperti itu. Dia harus menentukan ketika melaksanakan sholat yang dikerjakan itu sholat apa, harus ditentukan. Makanya pernah diceritakan bahwasanya kala itu ada seseorang, ya, sholat, ya, yang zahirnya itu gerakannya itu gambarannya itu seperti halnya orang melaksanakan sholat. Akan tetapi, ya, diperintahkan lagi orang tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli fa innaka lam tusolli, katanya. Sholatlah, sesungguhnya engkau itu belum sholat. Jadi dia itu, ya, zahirnya dia menghendaki ingin melaksanakan sholat, tapi, ya, dia sudah niat ingin sholat, tapi apa yang dilaksanakannya itu ada yang tidak sesuai dengan, ya, gerakan-gerakan pada sholat, atau hal-hal yang kaitannya dengan keabsahan sholat itu dia tidak penuhi. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah, sesungguhnya kamu itu belum sholat, ya. Kita tahu dari hadis ini, ya, kejadian ini bahwasanya yang namanya niat, ya, pada sholat saja itu kurang cukup, ya, kurang cukup, ya. Apabila prakteknya tidak sesuai dengan syariat, ya, bertentangan berarti, ya. Tidak dikatakan demikianlah, yang sing penting kan sholat, Kang, misalkan. Iya, yang penting sholat, niatnya benar, tapi ibadahnya, ya, di dalam ubudiyah, di dalam fikih kan sudah diatur takbirnya bagaimana, bacaan Al-Fatihahnya bagaimana, apakah mengeluarkan makharijul huruf dari tempat makhrajnya masing-masing, apa memperhatikan panjang pendeknya ketika membaca rukun di salah satu rukun sholat, diantaranya membaca surah Al-Fatihah apa tidak, itu perlu diperhatikan. Makanya yang namanya niat baik pun kurang apabila ketika prakteknya itu tidak sesuai dengan syariat, ya. Artinya apa? Harus ada niat yang baik, juga amalannya harus sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Subhanallah, terkadang amalan-amalan yang menjadi rutinitas kita itu apa? Bisa menjadi, ya, bernilai pahala apabila kita berniat untuk mengikuti apa yang diajarkan dalam syariat Islam, ya. Kita tahu bahwasanya di antara kita kadang punya rutinitas, misalkan di sebelum bulan Ramadan makan itu 3 kali misalkan, ya. Makan itu tidak 3 kali misalkan, ada yang makannya 3 kali, ada yang lebih dari 3 kali. Itu punya rutinitas kan. Nah, kemudian orang tersebut ini karena dia sudah ngaji tahu nih, oh iya pentingnya menata niat. Jadi tidak hanya sekedar makan saja,
Dia itu niat misalkan, oh iya saya niat makan supaya kuat ibadah misalkan. Oh iya saya niat makan supaya kuat misalkan cari nafkah buat keluarga. Lah yang seperti ini baru mendapatkan pahala. Kalau sekedar makan saja tanpa ada niat, ya ini tidak berpahala. Subhanallah, dengan niat yang benar, yang namanya makan kan hukumnya mubah kan secara Islam itu. Ya, bisa bernilai pahala gara-gara apa? Niatnya itu ya sesuai, ditata niatnya supaya kuat beribadah. Nah, itu demikian. Nah, sebagaimana misalkan pernah dicontohkan ada perempuan ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bernazar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau Anda datang dari peperangan dalam keadaan selamat ya, saya bernazar kepada Allah Ta'ala untuk menabuh rebana di depan Anda." Nah, ini dalil bahwasanya menabuh rebana ataupun duf bahasa Arabnya itu diperbolehkan. Nah, ada golongan di luar NU, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ora oli sing arane rebananan laka contohe jare. Subhanallah, ini ada perempuan disebutkan di ulama menyebutkan bahwasanya perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernazar, "Wahai Rasulullah, apabila engkau pulang dari peperangan dalam keadaan selamat, maka saya bernazar." Nazarnya untuk apa? Menabuh rebana di depan Anda. Ya. Kalau sekedar menabuh rebana ini kan ya belum dikatakan sebagai amal soleh, belum. Ya, hal biasa nabuh rebana. Tapi dia apa? Karena dia niatkan ya gembira bersyukur kepada Allah Ta'ala atas selamatnya Rasulullah SAW dari peperangan, ya maka apa kata Rasulullah SAW? Aufi binazrika, ya penuhilah, tepatilah nazarmu. Ya, jadi bernazar apabila Rasulullah dari peperangan datang dalam keadaan selamat, perempuan ini apa? Bernazar akan menabuh rebana di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah apa? Menyebutkan apa? Penuhilah apa? Nazarmu, tepatilah nazarmu. Ya. Jadi mengaitkan ya rebananya apa? Dia itu senang karena Rasulullah SAW datang dalam keadaan selamat. Lalu Rasulullah menyebutkan apa? Penuhilah, tepatilah nazarmu. Atau contoh lain misalkan, ya kita pakai minyak wangi misalkan, belinya di Ustadz Nur Rahmat misalkan, lagi banyak promo, beli minyak wangi. Lah sekedar apa? Nyontang nganggo minyak wangi ben seger ben wangi ya gitu kan. Tujuannya supaya cuma wangi saja. Memakai minyak wangi ya, dia beli minyak wangi misalkan, tujuannya supaya ya sing penting wangi ya, tujuannya supaya cuma wangi saja. Ya, menghilangkan bau yang enggak enak saja ya. Ya, supaya tidak bau misalkan. Nah, ini tidak dapat pahala. Tapi ketika dia beli minyak wangi ya, memakai wewangi-wangian ya, yang di situ tidak ada alkoholnya, minyak wangi yang dipakai, kemudian mengikuti Rasulullah SAW, dapat pahala, ya kan? Subhanallah. Makanya penting sekali yang namanya niat. Ada kaitannya dengan hadis yang kita bahas tadi, innamal a'malu binniyat. Memakai minyak wangi kalau hanya sekedar supaya lah sing penting wangi, ya, yang penting wangi saja, tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, orang tersebut apa? Belum mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan dia pakai minyak wangi, niatnya, tujuannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, di samping dengan niatnya tadi, dia juga apa? Mendapatkan pahala. Begitu pula banyak hal yang dilakukan itu, apabila diniatkan dengan baik, ya, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh lain ya, orang itu mencari nafkah atau nafkah untuk keluarga. Ya misalkan ya sudah cari, dia tabung selama beberapa bulan ya, selama beberapa hari, kemudian apa? Uangnya dikasihkan kepada istrinya. Nih, ya setoran misalkan. Cuma dikatakan setoran. Ini jatahmu katanya. Uang misalkan dikasih uang, ini jatahmu. Sekedar ngasih saja.
tanpa ada niat ini nafkah saya kepadamu, saya niatkan karena Allah Ta'ala. Lah yang seperti ini dapat pahala. Tapi kalau sekedar ngasih saja, monggo dikelola nggak keluarga misalkan, cuma seperti itu saja, maka ini tidak berpahala. Tapi ditata niatnya, dia mengasihkan uang nafkah kepada istrinya, ditata. Oke bu, ya kangge jenengan misalkan, ya terserah lah manggilnya apa kan, dikasih uangnya kepada istri tercintanya, kemudian dengan niat apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala saya memenuhi hak seorang istri, nafkah misalkan. Lah yang seperti ini dapat berpahala. Tapi kalau sekedar wis bruktok ya, pirang juta dinggo misalkan, ini tidak berpahala. Makanya penting sekali kita menata niat. Makanya di dalam kitab Zubat disebutkan apa? Lakin idza nawa bi aqlihi kuwali taatillahi lahuma qad nawa. Yang namanya makan itu kalau niatnya supaya kita apa? Semangat kuat dalam beribadah, itu dapat pahala. Nah itu seperti itu. Makanya subhanallah, ada ulama ya, ada ulama namanya Abdul Malik bin Ibrahim ya. Ulama namanya Abdul Malik bin Ibrahim. Beliau sampai subhanallah ketika mengajarkan ataupun mendidik anaknya itu sungguh luar biasa. Bahkan ketika beliau dalam keadaan marah itu menghadirkan niat loh ya. Dalam keadaan marah menghadirkan niat ya. Sampai ketika anaknya harus dimarahin ya, bahkan ya anaknya harus dipukul ya. Awas, di dalam fikih, di dalam ilmu fikih itu dibahas ada yang namanya dorbu ghairu mubarrih. Pukulan yang sifatnya mendidik untuk anak itu diperbolehkan. Awas ya, pukulan yang mendidik. Misalkan wis umurnya 10 tahun, sudah umurnya 10 tahun, diperintahkan untuk sholat, tidak mau. Boleh menurut para ulama untuk apa? Dipukul. Akan tetapi awas, pukulannya jangan sampai bahaya. Ya, di dalam fikih itu dibahas ya Pak, di daerah yang empuk-empuk saja. Dan pukulannya itu niatnya mendidik. Niatnya mendidik, bukan pukulannya yang udah sampai meninggal dunia, na'udzubillah, enggak seperti itu. Pukulannya di daerah-daerah yang tidak membahayakan. Tujuannya apa? Supaya tahu pentingnya sholat. Itu nanti kita dibahas di dalam kitab-kitab fikih, itu akan dibahas. Ad-darbu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan. Ya, itu diperbolehkan. Ya, itu seperti itu. Jadi subhanallah, ketika yang namanya Abdul Malik bin Ibrahim ketika hendak memarahi anaknya pun dia itu menata niat. Ketika hendak memukul anaknya pun apa? Dia menata niat. Ya Allah, ya, saya niatkan mendidik anak saya agar menjadi orang yang soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebelum memukulnya. Kemudian apa? Apa kata anaknya? Sebelum si ayahnya ini memukulnya, dia sudah apa? Pergi duluan. Sudah pergi duluan. Makanya penting sekali bagi kita itu apa? Untuk menata niat ya, untuk menata niat dalam setiap apa? Setiap perbuatan kita. Sampai segitunya loh orang-orang para ulama soleh untuk apa? Mendapatkan pahala dari kebiasaan. Ketika kita tidur pun diniati, misalkan awan-awan, misalkan di siang hari lemes lagi puasa, istirahat boleh, tapi diniati, ya Allah saya niat istirahat supaya puasa saya itu lancar jaya misalkan sampai selesai, diniati. Tapi kalau misalkan cuma tidur saja tanpa niat, nah ini yang kurang apa? Tidak berbuah pahala. Makanya penting ya, penting sing namine apa? Sing namine niat itu penting sangat. Ajeng tilem jenengan misalkan diniati, ya Allah, ya saya niat tidur supaya puasa saya kuat sampai maghrib misalkan. Saya tidur supaya kuat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bayangna loh, cuma istirahat, cuma tidur mendapatkan pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niat yang benar. Makanya penting bagi kita untuk apa? Menata niatnya ketika apa? Melaksanakan apa? Kebaikan. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Pengarang melanjutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasulullah menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, ya, karena umat Islam pada kala itu apa diperintahkan untuk hijrah, ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, hijrahnya itu tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkannya. Awas, di sini disebutkan ilallah, ya, tidak dikatakan menuju Allah, maksudnya Allah bertempat, enggak. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adanya tidak butuh kepada tempat, adanya tidak butuh kepada arah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh guru besar kita, ya. Guru besar kita siapa? Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, di dalam kitabnya, di dalam muqaddimah kitabnya di halaman 7 At-Tambihat Al-Wajibat, beliau menyebutkan apa? Bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah taala yang berhak disembah, yang maha suci dari tempat dan arah. Nah, kata Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya tidak butuh kepada tempat, ya. Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak di Ka'bah. Allah taala adanya tanpa diliputi dengan tempat. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak hanya Mbah Hashim Asy'ari, di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani pun disebutkan. Di situ ada kitab namanya apa? Tafsir Al-Munir, ya, disebutkan di situ bahwasanya Allah taala tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian gurunya, guru-guru kita, maha gurunya ulama Nusantara, namanya Syekh Soleh Darat, ya. Beliau punya kitab itu Al-Hikam bahasa Jawa, ya. Di dalam halaman 105 menyebutkan apa? Lan ora enggon, lan ora warna, lan ora mongso, lan ora werna. Ya. Jadi apa namanya Mbah Soleh Darat itu, beliau gurunya siapa? Gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gurunya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya. Dan Raden Ajeng Kartini itu gurunya sama, ya, siapa? Mbah Soleh Darat. Beliau punya kitab namanya Al-Hikam berbahasa Jawa, menyebutkan yang artinya apa? Allah taala itu adanya tanpa butuh kepada tempat. Jadi ciri akidahnya orang NU itu meyakini Allah taala adanya tidak butuh kepada tempat. Ya, kalau kita mau ngambil dari kitab-kitabnya para ulama itu banyak. Tadi contohnya dalam kitabnya Mbah Hashim Asy'ari At-Tambihat Al-Wajibat itu disebutkan. Kemudian dalam Tafsir Munir kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian dalam kitabnya siapa? Mbah Soleh Daratnya disebutkan juga di situ. Ya, dalam Al-Hikam bahasa Jawa halaman 105 banyak ulama-ulama di daerah kita yang menyebutkan kesucian Allah taala dari serupa makhluknya. Intinya ciri akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri akidahnya orang NU meyakini Allah taala adanya tanpa butuh kepada tempat, yaitu seperti itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika menjelaskan, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, ya. Bukan maksudnya Nabi Ibrahim, ya, datang kepada, ya, kepada tempatnya Allah taala. Kita tahu bahwasanya Allah taala adanya tidak butuh kepada tempat. Terus kenapa kita berdoa menghadapkan tangan kita ke arah atas? Kenapa? Karena arah atas adalah kiblatnya orang berdoa. Sebagaimana kita sholat nih, kita sholat ngadepnya kemana? Ke kiblat, ke Ka'bah, ya kan? Kenapa kita menghadapnya ke Ka'bah? Karena Ka'bah adalah kiblatnya orang sholat. Begitu pula ketika kita sujud, ya, kita sujud mengarahkan kemana? Ke dalam bumi, ke bumi kan? Bukan berarti Allah taala itu ada di bumi, ya. Jadi Allah taala adanya tidak butuh kepada tempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mukhalafatuhu lil hawadits. Allah taala adanya tanpa butuh kepada yang namanya tempat. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan tadi
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia mendapatkan pahala itu. Dan barang siapa ya faman kanat hijratuhu waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya ya, hijrahnya karena apa? Lidunya, hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia ya, ataupun apa? Awim ro'atin yang kihuha, atau hijrahnya ingin apa? Menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka niatnya apa? Balasannya sesuai apa yang dia niatkan. Subhanallah, di dalam hadis ini kita dituntut untuk bagaimana pentingnya bagi kita untuk apa? Menata niat kita. Jangan sampai kita yaqa'u firriya ya, jangan sampai kita terjatuh kepada yang namanya riya ya. Ini menghapus amal kebaikan. Kata Rasulullah SAW, ittaqur riya fa innahu syirkul ashur. Ya, jauhilah yang namanya riya, karena riya itu dosanya besar. Apa contohnya? Sholat pengennya dipuji, ngaji pengennya dipuji, apapun ketika amal perbuatan pengennya dipuji. Ini contoh riya. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Makanya penting sekali bagi kita untuk niat, ditata niatnya setiap ingin melakukan sesuatu. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah disinggung di sini, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia ataupun awim ro'atin yang kihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya dunia ataupun tujuannya perempuan untuk dia nikahi, maka niatnya apa? Balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya kita ditata niatnya. Apa sih tujuan kita kalau tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dari itu sudah seyogyanya bagi kita untuk memurnikan niat ya, mengikhlaskan niat semata-mata apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita ya, yang sudah kita sungguh-sungguh ya, itu hancur ya, itu rusak gara-gara niat kita itu kurang bersih. Niat itu kurang bersih. Makanya ditata niatnya ya, kita melaksanakan amal perbuatan, yang ngaji, yang membaca Al-Qur'an, ya sholat, niatnya udah jangan ingin dipuji. Niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu saja pertemuan pada hadis yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan ya, pembahasan tentang hadis pertama, dan lanjut besok tentang hadis kedua insya Allah. Kalau nggak besok berarti besoknya lagi insya Allah ya. Semoga kita bisa ya mendapatkan keberkahan di 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Kita manfaatkan ya. Ini tinggal beberapa hari lagi ya mau Idul Fitri ya. Jangan sampai kita tidak diampuni dosa-dosa kita gara-gara kita tidak memanfaatkan kesempatan yang emas ini ya. Jangan sampai kita kalah dengan seorang kuda pacu ya. Bukan seorang kuda berarti ya, berarti kuda lah ya. Yang namanya kuda itu ketika menghendaki ya, ketika mau sampai garis finish itu apa? Mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai ke garis finish ya. Jangan sampai ya kuda lebih cerdas daripada kita. Ya, ini kita sudah mau nyampai garis finish, ya, udah mau apa? Lebaran. Jangan sampai kita tidak mengerahkan usaha kita, kekuatan kita untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar, tidak mengejar untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan wasilah kita ngaji ini ya, apalagi ngajinya tentang hadis Rasulullah SAW, kita mendapatkan keberkahan
ya, di bulan suci Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi, diberikan umur yang berkah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kita doakan lingkungan ya desa Jakatamu ini diberikan keberkahan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dari marah bahaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhallil wa sallallahu